Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai rancangan percobaan, khususnya rancangan bujur sangkar Latin. Jika dalam bahasa Inggris disebut dengan lattice square design. Berdasarkan beberapa pertemuan minggu lalu, telah dipelajari mengenai apa itu rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok. Nah, sekarang kita akan masuk ke rancangan bujur sangkar Latin, atau bisa disingkat dengan RBSL. Nah, RBSL sendiri ini digunakan apabila terdapat dua sumber keragaman. Kedua sumber keragaman tersebut dapat dikontrol dengan membuat blocking atau pengelompokan pada arah baris dan kolom. Nah, yang menjadi ciri khas RBSL ini adalah jumlah perlakuan itu sama dengan jumlah baris dan sama dengan jumlah kolom dan juga sama dengan jumlah pengulangan. Penerapan perlakuan terhadap unit percobaan dilakukan secara acak dengan memperhatikan batasan bahwa setiap perlakuan hanya muncul sekali. Di sini saya merahkan muncul sekali. Jadi tidak boleh ada perlakuan A dua kali muncul pada baris pertama. Jadi hanya muncul sekali, baik pada arah baris dan pada arah kolom. Nah, ini dia mengapa disebut dengan bujur sangkar, karena kalau misalkan perlakuannya 4, semuanya 4 ke kanan, 4 ke bawah, pengulangannya juga ada 4. Nah, yang tadi saya bilang, perlakuan itu hanya ada satu kali di setiap baris atau kolom. Misalkan huruf B ini, perlakuan B ini hanya ada satu kali di sini dan hanya ada satu kali di sini. Selanjutnya ada di sini, ada di sini, ada di sini. Yang lain seperti itu, sehingga disebut dengan bujur sangkar. Contoh-contoh percobaan yang bisa menggunakan RBSL, contohnya pertama, pengujian lapangan dengan kondisi percobaan mempunyai dua arah penurunan kesuburan yang tegak lurus antara satu sama lain. Jadi misalkan kalau kita mau meneliti tentang jenis pupuk terhadap tanaman atau pertumbuhan tanaman, tetapi kondisi lingkungannya atau kondisi tanahnya itu tidak sama kesuburannya, dan kesuburannya ini berbeda antara, misalkan kalau arah ke barat berbeda dengan arah ke utara. Nah, itu adalah dua arah penurunan kesuburan. Terus yang kedua, percobaan yang dilakukan di perbukitan dengan kondisi ada beda kemiringan dan ada beda arah mata angin. Nah, kemiringan dan arah mata angin ini bisa menyebabkan keragaman pada data. Dengan percobaan RBSL ini, keragaman tersebut bisa diturunkan. Hipotesis yang bisa ditarik dari RBSL ini ada 3. Pertama, hipotesis mengenai pengaruh perlakuan. Kalau H0 itu perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Jadi misalkan kalau kita mengamati pengaruh jenis pupuk terhadap tanaman, pertumbuhan tanaman, perlakuannya berarti jenis pupuk. Nah, jenis pupuk misalkan kalau H0-nya diterima, berarti pengaruh jenis pupuk terhadap pertumbuhan itu tidak ada. Sedangkan kalau H0 ditolak, berarti H1 diterima. Berarti paling tidak ada satu atau jenis pupuk berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, selain pengaruh perlakuan, pengaruh garisnya atau pengaruh lingkungannya. Misalkan tadi yang sebelumnya dijelaskan bahwa ada dua sumber keseragaman. Nah, salah satunya ada baris dan salah satunya ada kolom. Nah, kedua-duanya itu ada hipotesisnya. Apakah ada pengaruhnya terhadap tanaman, atau misalkan pada kolom apakah ada pengaruhnya terhadap tanaman juga. Nah, keuntungan dari RBSL sendiri ini adalah pertama, yaitu mengurangi keragaman galat melalui dua arah. Yang kedua, memudahkan analisis. Dan ketiga, memperbanyak kesimpulan. Tadi ada kesimpulan perlakuan, kesimpulan baris, dan kesimpulan kolom. Jadi kita satu kali menganalisis, kita dapat 3 kesimpulan. Nah, di sini saya mau memberikan contoh bagaimana cara menghitung RBSL secara manual. Misalkan seorang peneliti ingin mengetahui keefektifan mesin fillet otomatis jenisnya A, B, C, D terhadap produksi fillet tuna. Jadi ada peneliti mau mengetahui apakah jenis mesin berpengaruh terhadap produksi suatu ikan fillet. Jadi dia memiliki 4 jenis mesin.
Nah, produksinya ini selain dipengaruhi oleh jenis, juga ada pengaruhnya oleh operator yang memproduksi, yang mengoperasikan, dan hari kerjanya. Peneliti memutuskan membuat desain dengan 4 operator sebagai kolom dan 4 hari sebagai baris. Nah, kita lihat di sini ada operator, ada hari kerja, dan ini adalah rancangannya, pengulangannya, pengacakannya. Jadi semuanya kita lihat di sini B 1 kali, B 1 kali, B 1 kali, B 1 kali. Tidak ada di sini B 2 kali. Oke, selanjutnya. Nah, setelah si peneliti ini melakukan penelitiannya dengan rancangan tersebut, peneliti tersebut mendapatkan data sebagai berikut. Data-datanya ini hasil produksi ikan filet tunanya dalam bentuk ton, ya, dalam bentuk ton. Jadi misalkan operator pertama pada hari pertama dengan jenis mesin B menghasilkan ikan filet tuna sebesar 1,4 ton. Begitu seterusnya yang didapatkan. Nah, selanjutnya untuk menghitung manualnya, kita akan mencoba untuk membuka satu lagi. Nah, untuk menyederhanakan perlakuan ini, buatlah ringkasan seperti berikut. Nah, dari sini misalkan dijumlahkan semuanya, ya. Kolom 1 dijumlahkan semua, 1,64 tambah 1,475 tambah 1,670 1,565, itu semuanya dijumlahkan sampai ke bawah sini juga dijumlahkan, ke sini dijumlahkan semua, ini dijumlahkan, ini terus ini ke samping juga dijumlahkan, ini dijumlahkan, ini dijumlahkan, ini dijumlahkan, dan ini dijumlahkan, sehingga hasil dari ini keseluruhan sama dengan hasil dengan ini. Jadi kalau misalkan ini tambah ini tambah ini tambah ini, hasilnya ini juga, ini tambah ini tambah ini tambah ini, hasilnya adalah 21,365. Untuk yang langkah awalnya untuk menghitung secara manual adalah buat dulu kolom seperti ini. Selanjutnya dibuat lagi kolom seperti ini. Misalkan untuk perlakuan A berapa jumlahnya? Jadi kita cari perlakuan A di sini, ini 1,670 ditambah 1,185 ditambah 1,655 ditambah 1,365, itu hasilnya adalah 5,855. Perlakuan B begitu juga, ini ditambah dengan ini ditambah dengan ini ditambah dengan ini, hasilnya 5,885. Seperti itu seterusnya perlakuan D sampai perlakuan D. Untuk mencari rata-ratanya adalah jumlah ini, ya, dibagi dengan 4. Kenapa 4? Karena ada 4 kali perlakuan A. Ada 1, 2, 3, dan 4. Kalau 5 kali dibagi dengan 5. Karena perlakuannya ini ada 4, maka 5,855 dibagi 4 dapat rata-ratanya. Ini semua adalah rata-rata dari perlakuan A. Selanjutnya, kalau kita sudah membuat ini dengan kolom ini, maka kita menghitung faktor koreksi JK baris, kolom, dan perlakuan. Untuk faktor koreksi yang dihitung adalah misalkan 21,365. Ini dia dapat dari mana? Ini dapatnya dari sini. 21,365 dipangkat 2 kan, terus dibagi dengan 16. Jadi ini dipangkat 2 kan dibagi dengan 16. Dari mana ambil 16? Karena ini jumlah kolomnya 1, 2, 3, 4 sampai ini semua kolomnya adalah 16. 4 kali 4 16, ya. Kalau misalkan kolomnya 5, berarti ada 5 dikali 5 25. Karena RBSL itu adalah dia bujur sangkar. Jumlah kolom dan jumlah baris itu sama. Karena ini adalah jumlah kolomnya 4, maka 4 dikali 4 sama dengan 16. Faktor koreksinya kita dapatkan ini. Untuk JK baris. JK baris atau kita singkat saja dengan JKB itu didapatkan dari ini. Jadi jumlah baris ini, jumlah baris ditambah jumlah ini, ya. Jumlah baris pertama terus dipangkat 2 kan, ya, 5,620. Dipangkat 2 kan, dipangkat 2 kan dulu, ya, ditambah ini 5,350 dipangkat 2 kan lagi. Ditambah ini pangkat 2, tambah ini pangkat 2. Lalu dibagi dengan 4. Kenapa 4? Karena ada 4 baris. Ya.
Ini 5,620 pangkat 2 sampai dengan 5,170 pangkat 2 dibagi dengan 4 dikurangi dengan FK. FK adalah ini, faktor koreksi. Ya. Jadi hasilnya adalah 0,030. Itu untuk JKB. Lalu selanjutnya JK kolom. Untuk JK kolom sama tadi sebelumnya dengan JK baris. Kalau JK baris adalah ininya yang diambil, kalau JK kolom adalah ini yang diambil. 6,350 pangkat 2 ditambah 4,395 pangkat 2 sampai dengan 4,475 pangkat 2. Ini bukan kali 2 ya, ini pangkat 2. Dibagi dengan 4 ya, dikurang dengan FK sama dengan 0,827. Untuk JK perlakuan hampir sama juga, ininya yang diambil 5,855 pangkat 2 sampai 5,355 pangkat 2 ya. Ini semua di pangkat 2 kan, terus dijumlahkan lalu dibagi dengan 4 dikurangi dengan FK. Ini FK nya sama dengan ini 0,427. Gampang ya. Nah, JK totalnya adalah dari mana? JK total itu diambil dari mana 1,640. Nah, ini JK total diambil dari ini di pangkat 2 kan, ditambah ini pangkat 2, tambah ini pangkat 2, ini pangkat 2, tambah ini pangkat 2 sampai ke bawah. Sampai 0,600 pangkat 2 dikurang dengan FK. Kurang dengan FK ini ya. Jadi, untuk JK total adalah ini pangkat 2 tambah ini pangkat 2 sampai ke bawah sini pangkat 2 dikurang dengan FK. Hasilnya adalah 1,414. Oke, perhitungan selanjutnya adalah jumlah kuadrat galat atau JKG. JKG diambil dari JK total 1,414 dikurangi JK baris 0,030 ya, dikurangi JK kolom 0,827 dikurangi 0,427. Hasilnya ini 0,130. Perhitungan yang sederhana, tinggal mengikuti petunjuknya. Oke, selanjutnya menghitung kuadrat tengah dari baris, kolom, dan perlakuan serta galatnya. Oke. Nah, untuk kuadrat tengah itu JK dikurang DB. Nah, contohnya untuk kuadrat tengah baris ya. Kuadrat tengah baris sebelumnya adalah hasilnya 0,030 ya. Ini JK baris ya. 0,030 dibagi dengan 3. Dari mana ambil 3? DB adalah N dikurang 1. Berarti kalau misalkan jumlah barisnya 4, ya 4 dikurang 1 hasilnya 3. Oke, ini hasilnya 0,030 per 3 adalah 0,010. Untuk KT kolom, kuadrat tengah kolom, sama juga seperti tadi. Kalau ini yang baris, kita cari kolom. Nah, ini 0,827 masuk di sini, dibagi dengan 3 kembali 3, ya DB-nya ya, sama dengan 0,276. Untuk perlakuan sama, kita ambil yang 0,427 dibagi kembali dengan 3, hasilnya 0,142. Nah, untuk galat sendiri beda ya. Ini DB untuk galat. Dari mana ini? Dari mana dapat 6? N dikurang 1 berarti 4, karena ada 4 baris. 4 dikurang 1, 3. Dikali 4 dikurang 2. 4 dikurang 2 adalah 2. Berarti di sini 3, di sini 2. 3 kali 2 hasilnya 6. Nah, kalau misalkan perlakuannya ada 5, barisnya ada 5, kolomnya ada 5, berarti di sini 5. 5 dikurang 1, 4. 5 dikurang 2, 3. 4 dikali 3, 12. Di sini masuk 12 ya. Oke, lanjut. 0,130 ambil dari sini. Jumlah kuadrat galat ya. Jumlah kuadrat galat 0,130 dibagi dengan 6. Hasilnya adalah ini 0,022. Lalu kita menghitung F hitung untuk perlakuan baris, untuk F hitung untuk perlakuan, F hitung untuk baris, dan F hitung untuk kolom. Rumusnya sederhana. KT yang sebelumnya kita dapat ya. KT misalkan untuk KT baris,
KT kolom, KT perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Jadi misalkan untuk perlakuan, F hitung perlakuan diambil dari KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Nah, berapa di mana 0,142 dari sini? KT perlakuan 0,142 dibagi dengan 0,22 yang ini. Untuk baris diambil dari cari baris lagi di sini. 0,010 pindahkan ke sini dibagi dengan ini 0,022. Untuk kolom ini 0,276 dibagi dengan 0,022. Lalu hasil-hasil tersebut kita rangkum, masukkan ke dalam tabel analisis sidik ragam. Jadi SK kita masukkan baris, kolom, perlakuan, terus galat. DB nya ada 3,336. JK nya ini 0,030 diambil dari sini. JK baris masukkan di sini, JK kolom masukkan di sini, JK perlakuan masukkan di sini, JK galat, JK total, JK galat ini 0,130 masukkan di sini. Terus untuk kuadrat total ini diambil dari sini, kuadrat tengah ya. Kuadrat tengah baris 0,010, kuadrat tengah kolom ini, kuadrat tengah perlakuan dari sini, kuadrat tengah galat dari sini. F hitungnya kita ambil lagi dari sini ya. 0,46 F hitung untuk baris. Ini kalau Anda bagi 0,010 dibagi 0,022 hasilnya adalah 0,46. Untuk kolom 0,276 dibagi dengan 0,22 hasilnya adalah 12,56. Terus perlakuan masuk lagi ke sini 6,46. Lalu kita mencari tabel, kita sesuaikan dengan F tabel ya. F tabel banyak di internet, bisa dicari. Nah, untuk taraf 5% ya. Untuk taraf 5%, nah ini adalah contoh F tabel ya. Untuk taraf 5% dengan DF13, DF1 itu ya DB ini ya. Dengan DB2, DB galat 6. Di sini dapat 3, di sini pertemuannya 6 adalah 4,757. Dibulatkan menjadi 4,76. Makanya di sini semua 4,76%. Kalau misalkan kalian dapat F tabel 0,01 atau 1%, dilihat lagi di sini 3, di sini 6. Kalau misalkan perlakuannya 5 ya, berarti DB yang pertama adalah 5 dikurang 1, 4. DB yang kedua adalah DB galat. Tadi rumusnya mencari DB galat ini 5 kurang 1 4 dikali 5 kurang 2 3. 4 kali 3 12. Kita cari ke sini 4 dengan 3. Jadi seperti itu mencari F tabel. Nah, karena kita sudah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan, sekarang kita tinggal menarik kesimpulan. Kalau F hitung lebih besar dibandingkan F tabel, artinya ada pengaruh. Tetapi kalau F hitung kurang dari F tabel, artinya tidak ada pengaruh. Di sini pada baris tadi itu adalah ini hari ya. Pengaruh hari terhadap produksi ikan filet, pengaruh hari terhadap produksi ikan filet itu tidak ada, karena F hitungnya kurang dari F tabel. Sedangkan pengaruh operator terhadap produksi ikan filet itu sangat berpengaruh ya, berpengaruh melebihi sampai melebihi angka F tabel 1%. 12,56 lebih besar daripada 9,78. Berarti dia lebih berpengaruh sampai 99% tingkat taraf kepercayaannya. Untuk perlakuan sendiri ya, ini jenis mesinnya ya. Jenis mesinnya itu lebih besar daripada F tabel 5%, tapi kurang dari F tabel untuk 1%. Sehingga di sini cuma 1 bintangnya, kalau di sini ada 2. Kalau 2 artinya ada 5% dan 1%. Penarikan kesimpulannya adalah perlakuan dan kolom. Jadi perlakuan adalah jenis mesin, kolom adalah operator. Jenis mesin memberikan pengaruh terhadap hasil produksi ikan filet, dan juga operator memberikan pengaruh terhadap produksi ikan filet. Sedangkan hari tidak memberikan pengaruh terhadap
ikan filet, produksi ikan filet. Jadi seperti itu cara menarik kesimpulannya. Oke, sampai sini saja dulu. Terima kasih atas perhatiannya.